Bernasib di ujung tanduk. Mungkin itu peribahasa yang tepat bagi 10 warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok militan di Filipina Selatan. Jelang hari terakhir batas waktu penyerahan uang tebusan, masih belum terlihat keputusan yang harus diambil. Sementara penyandra memberikan waktu penyerahan uang tebusan senilai 15 miliar rupiah pada 8 Maret besok. Perihal uang tebusan untuk pembebasan 10 kru kapal Brahma 12 itu diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik kapal. Pemerintah sudah mengambil keputusan tidak akan mencampuri uang tebusan yang diminta. Ya, kita lihat, kita tunggu, kita mengamati dengan cermat. Ya, tapi itu kan urusan perusahaan ya, kita belum mau intervensi langsung, biarkan perusahaan itu. Ya, kita perlu, ya tidak apa-apa kalau dia bayar urusan dia. Di sisi lain, pemerintah Filipina diminta untuk tidak memenuhi permintaan kelompok militan tersebut. Namun pihak keluarga sangat berharap 10 ABK kapal Brahma 12 dapat kembali ke rumah dengan selamat. Memang, upaya pembebasan sandera ini membutuhkan keputusan yang tepat karena aparat militer Indonesia tidak leluasa bergerak membebaskan sandera di negara lain. Semoga saja harapan keluarga 10 warga negara Indonesia yang tersandra akan segera terwujud. Tentu itulah harapan kita semua, 10 anak bangsa, 10 warga Indonesia yang sekarang disandra pulang dengan selamat dalam keadaan damai ke Indonesia. Dan untuk membahasnya malam hari ini sudah hadir bersama kita Pak Atmaji Sumarkijot, staf khusus Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. Selamat malam. Kemudian ada Mas Arif Afriansah, pengamat hukum internasional dari UI. Selamat malam. Dan di ujung sana ada Mas Haris Abu Ulia, seorang aktivis. Dan kemudian ada Bung Taufik Andri dari Prasasti. Dan ada Pak Hanafi Rustandi, seorang pelaut. Mau nyanyi dulu Pak? Balada seorang pelaut? Ya, dan seperti biasa, ini Cepopong kenapa dikawal bajak laut? Kan tahu sendiri Iya. bahwa sekarang itu ada sandra. Tapi bajak laut zaman dulu jauh lebih sopan. Sopan. Ya, daripada sekarang yang menyandra. Dulu bajak laut nggak ada sandra-sandra. Iya. Tapi Oke. tetep bajak laut jelek. Ya, silakan Cek dibuka. Ya. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Terima kasih hatur nuhun. Nah, sebelum Cepopong buka dengan resmi, sengaja Cepopong pakai baju merah. Karena apa? Memang rasa marah kepada si yang menyandra. Ya. Mangga dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, Cepopong buka sidang istimewa malam ini. Biasa ada tata tertib, karena walaupun sidang istimewa tetap tata tertib harus ada. Walaupun Cepopong sekarang nggak akan joke-joke karena memang hati lagi prihatin. Ya. Mangga tata tertibnya seperti apa? Seperti biasa, semua yang hadir di sini boleh saling bertukar kata-kata yang tujuannya adalah untuk mencari solusi. Betul. Atas persoalan yang kita bahas malam ini tentang penyanderaan. Gitu Cek ya? Iya. Baik. Saya langsung mulai ke Pak Atmaji. Pak Atmaji, sikap pemerintah tetap dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi, tidak akan membayar? Begini, sikap resmi pemerintah adalah memperhatikan keselamatan ke-10 warga negara Indonesia. Ya. Itu soal membayar atau tidak bayar itu teknisnya saja. Tapi bottom line-nya ada keselamatan itu. Oke. Termasuk dengan operasi militer itu juga merupakan bagian dari tujuan menyelamatkan tadi. Apapun solusinya, orang bicara mengenai 3 solusi, diplomasi, kemudian pembayaran, dan militer sebagai opsi terakhir. Tetapi tetap harus memperhatikan apakah ke-10 warga kita itu bisa pulang dengan selamat seperti kata Anda dan damai. Oke. Kita punya pengalaman di 2011
ketika kapal motor Sinar Kudus disandra oleh perompak Somalia, ya. kita melakukan dua pilihan, pembayaran lalu operasi militer. Apakah yang sekarang ini lebih mudah karena sama ASEAN kemudian ada diplomasi bilateral? Pengalaman penyanderaan dimanapun itu tidak pernah ada yang mudah solusinya, meskipun katanya lebih dekat, tetapi solusinya tetap aja harus mempertimbangkan keselamatan para awak atau orang-orang Indonesia itu. Ya, komunikasi terakhir. Apakah ada komunikasi antara pemerintah dengan penyandra atau hanya penyandra hanya dengan pemilik kapal saja? Ada beberapa tingkat komunikasi yang dilakukan. Tentu saya tidak bisa menyebut bentuk komunikasi supaya tidak membahayakan mereka, tetapi seperti diucapkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri tadi siang, itu intens, menit by menit, jam, hour by hour, dan terus-menerus. Jadi perkembangan. Dan itu komunikasinya itu 2 arah atau 3 arah, itu tapi tetap ada. Yang lebih banyak berkomunikasi dengan para penyandra, apakah pemerintah Filipina atau pemerintah Indonesia? Ya tidak bisa dikatakan yang mana, sama saja. Karena porsi tanggung jawabnya juga sama sebenarnya. Sama-sama, oke. Baik, saya ke Mas Haris. Mas Haris, kita perlu tahu siapa yang menyandra ini. Karena dengan begitu kita bisa mapping seperti apa upaya penyelamatan. Siapa sebetulnya kelompok yang menyandra ini? Dari awal informasi ini adalah Abu Sayyaf. Cuman sejauh ini kan kita tidak mendengar keterangan resmi dari pemerintah Filipina atau kemudian pemerintah Indonesia bahwa mereka adalah Abu Sayyaf dari satu faksi tertentu. Ya. Yang perlu ditahu, di Sulu itu banyak kelompok. Jadi betul memang itu wilayah dari kelompok Abu Sayyaf, tapi di dalamnya banyak faksi. Dan saya dapat satu penjelasan yang menarik menurut saya. Penjelasan dari salah seorang senior dari MILF di Filipina. Mereka menceritakan kemungkinan besar itu salah satu faksi yang namanya kalau nggak salah ya pimpinannya Al-Habsi Simaya dan yang kedua namanya Udon Hasim. Ada 2 nama. Ini yang dengan 15 anak buah. Mereka menyandra kapal yang dari Indonesia. Dan kemudian beberapa hari yang lalu mereka ada di wilayah kalau nggak salah di daerah Caluang, masih di Provinsi Sulu. Tapi karena memang mereka ini terus bergerak, jadi kita juga kemudian, saya sendiri juga mencoba monitoring, ya belum bisa memastikan. Jadi, tapi yang jelas bahwa memang mereka punya kebiasaan menempatkan sandera, termasuk orang Indonesia itu adalah di wilayah Sulu, di mana mereka punya basis. Jadi mereka sudah tidak di kapal lagi, sudah tidak di laut, tapi sudah dibawa ke darat. Nah, justru disinilah kemudian yang menjadikan perbedaan antara kasus Somalia dengan penyanderaan dari Filipina. Tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Dan saya melihatnya penyandera ini motifnya paling dominan adalah ekonomi, yakni tebusan. Jadi tidak lagi bicara tentang persoalan ideologi. Kalau andaikan kemudian ini pernah membantu negosiasi atau menghubungkan, mengkomunikasikan kepentingan antara MILF dengan pemerintah Filipina tahun 93 sampai kemudian lahirnya ada yakni final peace agreement itu. Ini dianggap menjadi faktor yang menimbulkan sentimen dari kelompok saya. Ini tidak begitu tampak karena memang faktanya kelompok ini penyanderaan bukan hanya sekali, udah menjadi kebiasaan. Cuman sangat berbeda. Pada awalnya memang menjadi bahan bargaining untuk pemerintah Filipina, memenuhi apa yang menjadi kepentingan politik dari kelompok milisi separatis ini. Kemudian di belakang hari ini tidak seperti itu, lebih pada persoalan ekonomi, jadi kepentingan finansial. Jadi itu yang menjadi motif. Oke, dari sekian banyak kelompok di sana, apakah kelompoknya si Ali Habsi ini merupakan Al-Habsi Ismaya ini merupakan kelompok yang paling keras? Mereka rata-rata sama, bahkan kemudian antar faksi atau kelompok itu bisa mempertukarkan sandera. Itu hal yang biasa mereka lakukan. Jadi dia menjual sandera yang dia dapatkan pada kelompok yang lain. Jadi betul-betul ini murni karena persoalan ekonomi, tebusan. Jadi dan ini lebih cocok
dikatakan kelompok kriminal lintas negara ya, Malaysia, Filipina, Indonesia. Jadi dibandingkan kemudian dilabeli dengan kelompok separatis atau kemudian teroris. Jadi nggak relevan. Mereka memang kriminal murni. Waktu itu ada upaya untuk melakukan pendekatan secara religi, agama. Kalau belajar dari pengalaman yang pernah dialami tahun 2005, maka pendekatan-pendekatan yang sangat mungkin itu memang yakni pendekatan persuasif, menggunakan contoh, menggunakan tokoh-tokoh yang ada di MNLF atau MILF untuk bicara dengan kelompok-kelompok yang terkait dengan Abu Sayyaf ini. Jadi pendekatan emosional itu bisa digunakan. Jadi di samping kemudian juga komunikasi dari Indonesia, negosiatornya dari Filipina juga kemudian intens untuk mengulur waktu ini sampai kemudian meyakinkan mereka mau melepas. Jadi sandera yang mereka bawa. Gitu. Seberapa besar keterkaitan antara MILF, NMLF dengan Abu Sayyaf Group ini? Kalau sejarahnya pendirinya kan Syekh Abdul Razak Abu Bakar Janjalani. Itu dulu memang dia anggota Nur Miswari sebelum dia berangkat ke Libya untuk pendidikan. Kemudian dia pulang dari Afgan, dari Libya dia pendidikan, dia pulang. Kemudian dia tidak sepakat dengan pilihan politik Nur Miswari, MNLF ya, dengan membuat perdamaian dengan pemerintah Filipina. Lalu kemudian dia memisahkan diri membangun kelompok yang namanya Abu Sayyaf. Abu Sayyaf itu nama yang dinisbahkan pada nama dia, julukan dia. Jadi ini cerita menarik statement dia sendiri. Jadi setahun setelah dia mendirikan kelompok itu, sekitar tahun 90-an. Jadi orang-orang yang pulang dari Afghanistan, dari Filipina itu kemudian tanya kepada Abdul Razak. Jadi apakah engkau punya nama julukan? Tidak. Apakah engkau sudah nikah? Tidak. Oke, sekarang kamu pakai nama Abu Sayyaf. Kemudian dia terima. Nah, kemudian hari dia menikah. Dan setelah menikah dia punya anak dikasih nama Sayyaf. Jadi akhirnya kemudian orang lebih akrab dengan nama Abu Sayyaf. Di samping memang diawali dari peristiwa pembunuhan seorang muslimah di pasar sentral di Mindanao yang kemudian dia laporkan ke Nur Miswari, dia laporkan ke MILF. Ini tidak ada respon yang baik. Kemudian dia membuat selebaran untuk mengingatkan masyarakat. Lalu disitulah awal orang-orang kemudian familiar dengan nama Abu Sayyaf. Setiap selebaran ada legitimasi dari Abu Sayyaf. Jadi dan setelah itu mereka putus sama sekali secara organisasi dan mereka tidak lagi di bawah kendali Nur Miswari atau kemudian MILF. Baik, itu cerita di era Janjalani. Sekarang adalah Radullah. Ya, setelah pasca meninggalnya Abdul Razak Janjalani diganti adiknya Gaddafi Janjalani. Kemudian setelah itu berganti dengan beberapa pimpinan dan itulah mulai banyak faksi di dalamnya dan kemudian tidak lagi murni ideologi, bahkan kemudian bisa jadi di antara mereka adalah bentukan. Iya, baik. Cepopong, kita istirahat dulu. Boleh? Silakan. Bentar, sebelum lanjut ya. Cepopong ingin membacakan satu kalimat saja. Pidato dari Ketua DPR pada saat kemarin itu pembukaan masa sidang. Paripurna. Mengawali pidato ini, DPR prihatin dan mengutuk tindakan pembajakan terhadap kapal Tunda Brahma 12 dan kapal Tongkang Anan 12 yang berawak 10 anak buah kapal. 10 anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia di kawasan Filipina Selatan. DPR mendesak pemerintah, kepolisian, TNI, dan aparat berwenang untuk mengambil langkah taktis dan bertindak cepat mengatasi pembajakan kapal tersebut dengan tetap mengedepankan keselamatan sandera. Kita berhenti dulu. Iya.